Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik di seluruh tanah air Indonesia, jumpa lagi bersama saya, Ustadzah Muji Bakti Rohmah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pembelajaran yang efektif di era pandemi. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadzah Heni Sulistiawati. Gimana kabarnya, Us? Alhamdulillah. Sehat ya, Us ya? Biasa. Iya, alhamdulillah. Di masa Beliau pandemi kita harus selalu sehat. Iya, beliau itu adalah ustadzah yang sangat semangat sekali loh di Mutiara Hati. Nah, di sini juga di sini juga hadir ustadzah kita juga yang semangatnya tidak kalah luar biasa, yaitu Ustadzah Umayanti. Gimana kabarnya, Us? Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Us ya? Sehat. Iya, tetap semangat ya. Iya, alhamdulillah. Ya, seperti kita ketahui di masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pembelajaran daring ya, Us ya. Nah, kalau di sekolah yang SD, SMP, SMA gitu itu kan sudah bisa mandiri ya, bisa mengerjakan sendiri tugas-tugas dari ustadzah ya. Tapi kalau di PAUD, nah kalau di PAUD itu kan masih tergantung dengan orang tua. Nah, kalau menurut ustadzah berdua gimana? Monggo ustadzah ini yang Ya, boleh. Pendidikan anak usia dini atau yang biasa disebut dengan PAUD itu kan memang masa-masa usia pembelajaran anak di bawah 6 tahun. Ya. Jadi memang berbeda sekali dengan pendidikan anak yang dari SD ke atas, SD, SMP, SMA. Karena memang ketika anak usia PAUD itu di mana usia-usia 0 sampai 6 tahun itu masih membutuhkan bimbingan, masih membutuhkan pendampingan. Belum bisa mandiri ya, betul Usia? sekali. Karena di masa pandemi anak-anak belajar di rumah, otomatis yang memberikan peran penting itu kan orang tua. Jadi Iya. peran orang tua itu sangat utama sekali, sangat Gantinya penting ustadzah sekali. ya, Betul gantinya sekali. guru yang ada di Orang sekolah. tua harus Jadi guru. fasilitator ya, Us ya? Betul, jadi fasilitator. Iya, Jadi tugasnya jadi double-double. Menggantikan guru yang selama ini di sekolah ya, Us Ya, ya? betul sekali. Dan alhamdulillah ya Bu Uma ya, khususnya di PAUD IT Mutiara Hati, setelah semenjak adanya pengeluaran kebijakan dari pemerintah terkait daring, di awal pandemi dari pihak sekolah sudah melakukan pendataan ya Ustazah ya? Tidak pendapat, Us. Oh Iya. iya, Seperti melakukan apa itu? pendapat. Seperti apa? Seperti Kita pemetaan terus ada kondisi wali ya? pendataan. Pertama itu kan ada pendataan, Us. Iya. Jadi didata juga wali yang bekerja, terus ada wali juga yang tidak Cuma bekerja. Tetapi bekerja. mayoritas bekerja ya, Us Ya, ya. rata-rata memang mayoritas. Itu pendataannya pertama, terus kedua juga nanti ada Pendataannya pemetaan. Melalui apa? Us? Melalui form. Langsung form kita mungkin lembaran itu kita kasihkan sama orang tua atau mungkin lewat Google apa? Ada melalui Zoom Oh, juga. Karena gitu. daring kita maksimalnya lebih di Google Form. Oh, gitu. Ya, via Via Zoom juga ada. Jadi orang tua bisa langsung melihat di medsos ya, di WA ya. Betul. Jadi tidak harus ke sekolah Iya. ya, dengan lembar. soalnya kan kayak menghindari gitu. menghindari Iya. Pertemuan, Iya. perkumpulan. Iya. Oh iya. Tadi kita sudah mengetahui permasalahan-permasalahan orang tua ya. Tadi Ustadzah Uma sama Ustadzah Hedi sudah menyampaikannya. Untuk selanjutnya mungkin untuk permasalahan-permasalahan atau Dari orang kendala. tua ya, Iya. dari orang tua sendiri ya. Iya. Nah, untuk tentu otomatis orang tua karena memang ini masa pertama ya. Sebelumnya kan memang belum pernah mengalami pembelajaran daring, pembelajaran di rumah. Otomatis sebagai orang tua itu kaget gitu ya. Ini modelnya seperti apa? Belum ada persiapan Belum ya, ada Us, ya. persiapan. Maka dari itu selain dan kita setelah melakukan pemetaan itu sendiri, kita juga melakukan komunikasi intens Iya. dengan wali terkait dengan kegiatan pembelajaran daring yang kita laksanakan. Komunikasinya itu berbentuk apa itu? Us? Untuk komunikasi biasanya kita kan kalau dari pihak sekolah dari Mutiara Hati itu kan ada jadwal-jadwal tertentu untuk pengambilan dan pengembalian tugas belajar. Oh, berarti orang tua datang ke Datang ke sekolah gitu ya? Ya, jadi misalnya kalau di kelompok TK itu pelaksanaan pengambilan dan pengembalian tugas itu setiap sebulan sekali. Jadi pada saat-saat itu, pada saat ke sekolah kita gali informasi dari wali yang ketika datang ke sekolah terkait dengan kendala-kendala, terkait dengan kesulitan-kesulitan ketika menghadapi anak di rumah, terkait juga dengan tugas yang kita berikan ke sekolah apakah terlalu berat ataukah terlalu ringan. Karena memang sebelumnya dari kasus kelompok A sendiri yang saya alami di kelas, kebetulan di kelas saya itu kan memang ring usia itu kan
agak ya inilah nah, wajar lah kalau di kelas itu ada yang sudah mapan, yang misalnya 6,8, ada yang misalnya 6 mepet. Itu kan akhirnya ketika di awal pembelajaran daring itu kan kita ngasih soal itu ya memang masih masih standar umum gitu ya. Akhirnya ternyata ketika kita menggali komunikasi dengan wali, kita temukan oh ternyata ada yang anak yang sudah mampu tapi ternyata soalnya terlalu mudah. Oh iya, ada yang memang belum bisa. Betul. Yang anaknya biasa ketika mendapatkan tugas itu terlalu sulit. Nah, seperti itu kan menjadi bahan evaluasi kita terkait dengan pembelajaran daring. Akhirnya kita temukan kesulitan-kesulitan seperti itu. Nah, akhirnya kita akan temukan solusi ya. Oh, berarti besok lagi tugasnya harus seperti ini. Berarti tidak disamakan gitu ya, Us ya. Sebenarnya disamakan, Us. Terus apakah untuk pembelajaran daring itu untuk materi-materinya itu sama seperti ketika belajar normal di sekolah gitu, atau mungkin ada dikurangi lagi porsinya atau gimana? Kalau untuk pembelajaran daring ya Us, jadi kalau pas normal itu kita full, mungkin satu hari itu kegiatan ada 4 ya, ada 4 ragam atau 5 Ada lebih ya? Betul, ada yang lebih. Tapi selama daring kita menyederhanakan biar nanti juga wali itu tidak terlalu terbebani dan anak-anak juga ya Us ya. Itu akhirnya kita sederhanakan kurikulumnya Us. Gitu. Jadi dikurangi ya? Betul, dikurangi. Terus itu untuk pembelajarannya itu kan karena ini masa pandemi ya, biar anak-anak itu juga imunnya itu terjaga gitu ya. Jadi kan pembelajaran itu harus yang menyenangkan gitu ya. Betul. Iya kan? Iya, seperti itu. Oh iya, untuk orang tua, permasalahan-permasalahan dari orang tua, adakah hal-hal lain lagi yang bisa untuk memberikan solusi ketika mungkin orang tua itu punya masalah berkaitan dengan pembelajaran daring yang dilakukan di rumah? Ya, betul kayaknya ya. Alhamdulillah di PAUD ID Mutiara Hati sendiri juga sudah melaksanakan kegiatan parenting yang kalau ini baru apa namanya itu launching ya. Launchingnya juga saat bulan-bulan awal pandemi ya. Betul. Yang dinamakan Sistemnya dengan Harmoni Multi. Nah, alhamdulillah di masa pandemi malah launchingnya Harmoni Multi itu. Jadi kegiatannya berupa kajian-kajian parenting dengan mendatangkan pakar psikologi. Itu lewat juga ya? Tentu saja lewat online. Itu terkait permasalahan selama daring ya usia itu jadi orang tua jadi punya ilmunya gitu ya. Betul, nanti ketika tema-temanya juga terkait dengan kegiatan daring itu sendiri, pembelajarannya efektif. Untuk waktunya gimana Us? Apakah itu setiap bulan sekali, setiap minggu, atau mungkin baru sekali diadakan seperti itu? Alhamdulillah kalau berlangsungnya sudah berkali-kali ya. Berarti tidak hanya di awal saja ya? Ya, maksudnya itu berkala gitu ya? Sampai sekarang berkelanjutan kok. Berkelanjutan. Jadi meningkat juga permasalahan yang sering muncul itu apa, itu nanti yang jadi yang jadi bahan untuk tadi ya webinar tadi ya. Jadi intinya dari permasalahan orang tua sendiri dengan adanya kajian parenting, komunikasi kita menjadi komunikasi yang efektif dengan orang tua, intinya dari pihak sekolah itu berusaha untuk mensinergikan dengan orang tua, bahwasanya kita berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk orang tua, untuk anak-anak, di mana orang tua juga tidak merasakan kerepotan, tidak keberatan, tidak terbebani. Jadi komunikasi tetap bersinergi. Jadi kegiatan pun juga bisa bersinergi dengan sekolah dan pihak orang tua di rumah. Nah, tadi kita sudah mengetahui permasalahan orang tua nih Ustazah nggih. Nah, sekarang kita juga perlu tahu permasalahan-permasalahan yang ada di anak didik kita gitu ya. Ketika banyak itu karena mungkin kan ada juga kan murid yang baru masuk tiba-tiba harus seperti ini. Nah, belum kenal sama ustazahnya, belum kenal dengan lingkungan sekolah, apalagi dikasih materi seperti itu. Nah, seperti itu. Monggo Us gimana ya? Kalau menghadapi seperti itu, ya solusinya gimana tuh? Ya kalau dari kelas playgroup ya usia, kebetulan kan itu usia 3 tahun sampai 4 tahun, dimana itu usia-usia lagi asik-asiknya main ya usia, dan itu masuk sekolah tapi ternyata ada pandemi ini ya usia, otomatis mereka belum bisa tatap muka di sekolah, jadi ya kenal sama ustazah, teman, belum intinya belum tahu sekolah itu apa itu belum tahu. Nah seperti itu harus kita menyampaikan ke anak, atau mungkin biar anak itu juga ini sebenarnya ini juga sekolah kayak gitu tuh gimana gitu. Jadi kita kalau dari awal kan kita sampaikan secara Google Meet ya bersama wali bersama anak, jadi di situ kita mulai perkenalan bareng-bareng dari satu anak ke anak yang
yang lain bergiliran sama ustazah juga. Kita juga akhirnya memberikan bahan ajar dulu ke wali us. Jadi bahan ajar itu dibagikan pas awal bulan, nanti akhir bulan, akhir bulan itu dikembalikan us. Dari situ nanti kita bisa ngambil permasalahan yang muncul dari wali. Tapi pas selama kita membagikan bahan ajar itu setiap harinya kita membuat video pembelajaran. Itu yang bikin tambah kita pintar. Jadi Iya. tahu. Karena jadi tahu itu ya. Awalnya kita nggak tahu ya udah edit, buat video-video. jadi tahu potong video gimana. Akhirnya jadi artis. Jadi dan artis. Wah, ini berarti sudah tambah terkenal ini. Kita yang tadi nonton YouTube Iya kan? terus. Nah, seperti itu. Iya, jadi kita menyapa setiap harinya itu walaupun kita nggak ketemu sama anak, tapi kita tetap menyapa lewat video. Iya. Habis itu Terkait dengan kita tutorial tadi ya, tutorial kegiatan pembelajaran yang kita bagi. betul, jadi kita setiap harinya membuat tutorial dan itu kita kirim setiap pagi us Iya. Sesuai dengan sesuai jadwal agenda, bahan ajarnya. jadwal lesson plan-nya hari ini. Mungkin tadi saya mendengar salah satu untuk mendekatkan kita ustazah sama anak itu dengan home visit ya. Ya, betul sekali. Iya, tadi itu saya ingin sedikit tahu kalau home visit itu ustazah itu ke rumahnya anak. Nah, itu satu-satu atau mungkin di situ ada beberapa anak yang mungkin ini yang KB ya, yang mungkin nanti ustazah mengajar di situ ada berapa anak seperti itu. Monggo ustazah. Ya kalau KB. untuk kelas KB sendiri ya us, pertimbangannya kan kemarin karena anak itu belum pernah sekolah, jadi belum paham sekolah itu seperti apa, sama gurunya aja belum kenal gitu ya us ya. Jadi masih asing gitu ah ya. betul. Jadi kemarin kita akhirnya ambil langkah itu satu murid sekali kunjung itu satu murid us bersama dua guru. Iya. Jadi ketika kita berkunjung ke sana, target kita itu adalah dekat dulu sama anak us. Iya. Jadi ketika Tidak harus langsung memberikan materi betul. ya gitu ya pelajaran. Pertemuan pertama itu targetnya itu anak dekat sama kita, anak nyaman sama kita. Ketika sudah kenal, sudah dekat, itu ketika kita ngasih video pembelajaran pun itu akan memotivasi anak itu sendiri untuk mengerjakan tugas. Oh begitu. Terus ada nggak kasus misalkan kan belum kenal ya, ketika Iya. kita datang ke rumahnya itu mungkin ada anak yang takut atau mungkin Oh. masih malu-malu Ada atau itu. Nah, untuk berapa lama untuk bisa deket dengan anak gitu loh? Maksudnya apakah sehari ketika home visit di sana itu anak itu nggak mau sama ustazah atau mungkin Nempel cuma gitu butuh ya? berapa menit masih nempel sama ibunya misalkan seperti itu. Iya. Kalau itu Beda ya kasuistik ya kalau tetap kayak ada gitu. kasus ada yang memang sudah dia tuh berani langsung Iya. ustazah datang Iya. disapa, tapi juga ada beberapa anak itu dia Sama masih sekali. ngumpet di belakang Masih di belakang mamanya, ibunya, Us. masih belum Iya, dia. dia masih takut itu siapa tahu kayak gitu ya. Jadi selama KBM home visit itu kita hampir satu jam itu Main kita harus terus. nyiciwis Wah. banyak ngomong Harus ya, banyak Us, ngomong ya sama anak ya. Iya. Pokoknya bagaimana anak itu bisa deket sama ustazah seperti Iya, itu. dan juga Diajak bermain betul. seperti itu ya. Dan juga akhirnya dari situ kita juga untuk memberi motivasi anak agar dia itu mau deket sama kita juga bawa bingkisan us Oh, iya. sebagai reward buat anak. Wow, nanti jadi dia anak akan tambah bermain seneng gitu. ya. Iya. Senang sama ustazah dikasih oleh-oleh Ah, seperti betul. itu ya. Itu pancingannya us. Oh iya, anak-anak kan memang untuk supaya itu ada pancingannya mungkin dengan ribet mainan atau makanan seperti itu ya. Snack Nah itu anak-anak iya silakan. Ini tadi untuk yang playgroup ya usia. Betul. Terus untuk yang TK gimana? Tadi kan kalau untuk yang playgroup kan murid baru. Nah ini kan kalau yang TK itu kan murid lama. Apakah juga satu-satu yang di home visiting atau mungkin dibikin kelompok atau gimana? Nah, untuk TKA, untuk kelompok A tidak jauh berbeda dengan kelompok B. Iya. Jadi ya, tetap ada pelaksanaan home visit dan juga untuk modelnya yang berbeda. Kalau kebetulan kalau di kelompok A itu kan sudah saling kenal sebelumnya. Iya, sudah kenal sama ustazah sama Kita bentuk temennya. kelompok di satu sisi selain itu untuk memotivasi anak. Ketika anak temannya banyak itu kan belajarnya juga ada semangat. Di kelas saja kalau hafalannya itu kalau temannya sedikit itu kan jadi melempem, tapi Iya. kalau satu kelas itu banyak Tambah bunyi semangat. semua kan jadi Jadi bunyi keluar semua, suaranya ya, Sia? termotivasi gitu. Iya. Jadi bentuknya kalau di kelompok A dan kelompok B itu kelompok Iya. home visitnya maksimal dengan 3 dan 4 anak. Dibatasi Satu catatan juga untuk Iya. pelaksanaan pelaksanaan home visit. Jadi untuk pelaksanaan home visit itu kita sesuaikan dengan kondisi terkini. Iya, kan Ada screening dulu ya us. Betul. ya. Oh, berarti Screening nanti kita dulu. sampaikan ke orang tua Ya. apakah di tempat situ ada yang kena, misalkan seperti itu. Berarti kita sampaikan Iya. itu
kita bikin misalkan seminggu sebelumnya atau sehari atau 2 hari sebelumnya Iya, kita sampaikan kita sama orang Satu tua. hari sebelumnya biasanya Us. Jadi Oh, kalau gitu. kondisinya memang merah, zona Iya. merah ya berarti kita tidak kunjungi ke rumah. Oh, Cancel iya. dulu, dipending dulu ya Us Oh, ya. iya. Jadi Itu- yang lebih aman dulu Oh Us. gitu ya. Berarti itu orang tua bisa menerima ya, maksudnya Bisa, pemberitahuan bisa. 1 hari sebelumnya, maksudnya tidak Iya, ada betul. antar-antar seminggu sebelumnya seperti itu. Sebelumnya sudah Insya Allah ada. paham ya. Iya, betul. Terus satu lagi ya Us, Iya. terkait dengan pembelajaran daring, Iya. ada satu hal yang memang kita kegiatan maksud saya Iya. terkait dengan tugas pembelajaran. Untuk tugas pembelajaran itu biasanya kita mencari yang kegiatan yang tepat, kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi tidak melulu kita Oh. memberikan tugas AKS Iya. dan sebagainya. Nanti kalau misalkan bahan-bahan ada di rumah bisa di rumah gitu ya. Jadi misalnya kayak kegiatan-kegiatan Iya. kebiasaan di Iya. rumah. Jadi Iya. misalnya seperti mencuci, Oh piring, iya. ngasih makanan Itu malah langsung ke anak ya. Praktek. Iya. Misalnya lagi membantu mulungi baju itu. Hmm, Ambil jemuran maksud saya. Belajar menyapu halaman Menyapu. seperti itu ya. Terus motong-motong sayur ketika pas masak itu juga kita sisipkan di tugas-tugas pembelajaran. Bagus sekali itu. Jadi tidak hanya tugas yang pakai nulis, AKS. Biar cuma teman-teman AKS. kebiasaan, Iya. kebiasaan Oh, di iya. rumah. Jadi orang tua juga tidak keberatan. Jadi orang tua juga senang melaksanakannya bersama anak, bermain bersama anak. Jadi Iya. seperti itu. Anaknya juga nggak bosen Us. Dan kegiatannya pun juga bisa menggunakan alat-alat yang di rumah, panci, Iya. betul Jadi panci, lebih untuk lebih bermain benda-benda musik. yang lebih dekat dengan Praktek mereka langsung. di rumah Betul. seperti itu ya. Jadi Iya. tidak harus bahan-bahan yang beli kayak gitu ya Us ya. Betul, Iya. Kegiatan yang tepat yang disukai. Untuk anak. bahan-bahan yang lainnya yang mungkin kayak apa ya, mungkin yang harus tidak semuanya di rumah itu apakah dari sekolah itu menyiapkan Oh, tentu saja. menyiapkan dari Iya. sekolah juga gitu Betul. atau mungkin kita hanya tergantung bahan-bahan atau mungkin benda-benda yang ada di rumah Coba kayak kita gitu. sampaikan tadi ya. Kalau Terkait itu- dengan tugas pembelajaran kita Ya. siapkan semuanya. Oh gitu, oh Dari bagus sekali. sekolah. Jadi orang tua tidak begitu kerepotan juga Kecuali gitu yang ya. tadi ya Us ya, kayak pembiasaan masak tadi loh Us. Iya. Masak Ada. atau mencuci atau gosok gigi dan lain-lain yang seperti itu tuh nanti Nanti di rumah, perlengkapannya kan? yang dari rumah. Oh, gitu. Jadi Iya. bisa kayak kolase, kayak membuat kreasi dengan korek api, membuat rumah. Berarti kita siapkan korek api dari sekolah. Kita Oh, bawakan gitu ya. sekalian lemnya, sekalian Iya. korek apinya, atau misal dan yang lainnya. Iya. Jadi berarti nanti seperti wali itu lebih tinggal memudahkan sama orang si tua anak gitu Dan ya. tidak memberatkan orang tua. Alhamdulillah untuk perbincangan kali ini bersama Ustazah Heni dan Ustazah Umah. Alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita peroleh hari Semoga ini ya. bermanfaat. Semoga bermanfaat buat Amin. orang tua dan para pendidik lain di rumah gitu ya. Ya. Bagaimana caranya ketika ada kendala-kendala dari orang tua ataupun dari anak didik kita selama mengikuti pembelajaran daring ini ya. Betul. Ustazah tetap semangat ya, Us ya? Semangat, tetap semangat Semangat ya. harus itu. Orang tua, para orang tua, bapak, ibu, ayah, bunda di rumah juga harus semangat ya Jangan untuk kalah semangat ya, mendampingi Us, ya. putra-putrinya di rumah yang sabar, yang telaten dan yang kuat, tetap sehat, jaga imunnya. Oh iya, betul. Ingat Iya. pesan ibu. Iya, Apa apa itu tuh? Us? Cuci tangan. Cuci tangan, Pakai masker. Pakai masker. terus apa lagi Us? Jaga Jaga jarak. kesehatan. Iya, jaga jaga jarak. jarak. Jangan Dan deket-deket. makan makanan yang bergizi Bergizi, ya Us ya, ya. supaya Betul. badan tetap sehat. Satu lagi Us. Iya, apa, Us? Olahraga Us. Oh iya, olahraga, kita harus banyak berolahraga biar badan kita tetap sehat. Iya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, para pendidik di tanah air Indonesia, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang kali ini, semoga ada manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.